Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Husnul Zulmiati, NIM 191080400108, akan menjelaskan materi terkait laporan keuangan sektor publik. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai laporan keuangan sektor publik, kita perlu tahu nih, apa saja sih urgensinya ada laporan keuangan sektor publik. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Dari kompleksitas tersebutlah yang menyebabkan kebutuhan akan suatu informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen pada organisasi tersebut. Lalu, apa itu laporan keuangan sektor publik? Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Kemudian, adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Nah, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi laporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik, melainkan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk melaksanakan akuntansi sektor publik secara efektif. Adapun tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik. Menurut Mardiasmo 2002, ada 6 tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada penggunanya dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua yakni akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. 3. Perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. 4. Kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa mendatang. 5. Hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Tujuan laporan keuangan juga dijelaskan dalam Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 4, yakni yang pertama, penyusunan keputusan secara rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2. Menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan pemberian pelayanan. 3. Menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. 4. Sebagai informasi atas sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi. 5. Sebagai informasi kinerja selama periode yang telah berjalan. 6. Memberi informasi tentang bagaimana memperoleh dan membelanjakan kas. 7. Memberi penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Selanjutnya yakni mengenai pengguna laporan keuangan sektor publik. Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi sektor publik. Ada beberapa tokoh dan badan yang telah mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, Drebin pada tahun 1981, yang kedua Borgonovi dan Anesi Pesina tahun 1997, dan GASB. Menurut Drebin, ada 10 kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik. 1. Pembayar pajak, 2. Pemberi bantuan, 3. Investor, 4. Pengguna jasa, 5. Karyawan, 6. Pemasok, 7. Dewan Legislatif, 8. Manajemen, 9. Pemilih, dan 10. Badan Pengawas.
Sedangkan Borgonovi dan Anesi Pesina mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 11 bagian. Yang pertama, pengguna jasa publik, 2. Pembayar pajak, 3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi, 4. Kreditor pemerintah, 5. Badan-badan internasional, 6. Investor asing dan analis negara, 7. Generasi mendatang, 8. Lembaga negara, 9. Kelompok politik, 10. Manajer publik, dan yang terakhir yaitu pegawai pemerintah. Sementara GASB mengidentifikasikan pengguna laporan keuangan pemerintah menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab, 2. Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat, 3. Investor dan kreditor yang memberikan pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan sektor publik yang ada di Indonesia. Seperti halnya entitas perusahaan yang dijalankan untuk mencari laba, laporan keuangan sektor publik terbagi menjadi 2, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu dan laporan keuangan yang menjelaskan perubahan atas posisi keuangan tersebut. Nah, pada umumnya, beberapa laporan keuangan tersebut antara lain, yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan, 2. Laporan operasi atau laporan aktivitas atau juga disebut laporan realisasi anggaran, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, pada praktiknya, laporan-laporan yang sangat beraneka ragam ini, baik dalam jenis maupun peristilahan, menyesuaikan dengan setiap lingkungan sektor publik yang juga sangat beraneka ragam. Di Indonesia, acuan penyusunan laporan keuangan bagi organisasi sektor publik adalah yang pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. PSAK 45 sering menjadi pedoman organisasi sektor publik yang bergerak di berbagai sektor, yaitu yayasan, LSM, termasuk institusi-institusi pendidikan. Kemudian yang kedua, Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP menjadi acuan wajib bagi seluruh organisasi pemerintahan di pusat dan di daerah. Berikut ada beberapa contoh laporan keuangan berdasarkan PSAK 45, SAP, dan IPSAS.